Kota Pekalongan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 45,25 km. Kota Pekalongan memiliki 4 kecamatan dengan jumlah penduduk 316.933 jiwa. Permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah. Terlebih, kondisi TPA di Kota Pekalongan, Jawa Tengah kini sudah over kapasitas. Diasumsikan setiap jiwa menghasilkan sampah 0,5 kg per harinya. Kondisi inilah yang menyebabkan TPA di Kota Pekalongan over kapasitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan sampah sudah menjadi masalah yang krusial semua wilayah, tidak terkecuali di Kota Pekalongan. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat tentu berdampak semakin meningkatnya produksi sampah yang ada di Kota Pekalongan. Di satu sisi, kondisi TPA di Kota Pekalongan yang sudah overload tentu dibutuhkan suatu terobosan untuk bagaimana mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Salah satu terobosan untuk mengurangi sampah yang ada di Kecamatan Pekalongan Selatan, kami melakukan aksi perubahan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, diharapkan masyarakat mau dan mampu untuk memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos yang selanjutnya akan menjadi media tanam guna mendukung program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, di mana media tanam bisa dipakai untuk menanam sayur-mayuran maupun tanam buah di pekarangan masyarakat. Selain itu, sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pakan utama budidaya mangrove. Kemudian sampah anorganik dipilah dan dipilih yang masih bernilai ekonomis untuk ditabung di bank sampah atau dimanfaatkan untuk kerajinan. Harapannya, hasil pengelolaan sampah selain untuk menambah penghasilan masyarakat, juga sebagian disisihkan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di masyarakat seperti program penanganan stunting. Sehingga diharapkan sampah selain bernilai ekonomis juga bisa bernilai sosial di masyarakat, khususnya di Kecamatan Pekalongan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afzan Aslan Junet, Wali Kota Pekalongan, menyetujui dan mendukung aksi perubahan yang disusun dan dilaksanakan oleh Saudara Rusmani Budiharjo, Camat Pekalongan Selatan, peserta PKA 4 tahun 2023, yaitu terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat bernilai ekonomi dan sosial di Kecamatan Pekalongan Selatan. Sampah yang semakin meningkat dan TPA yang sudah overload tentunya membutuhkan inovasi dan terobosan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Semoga dengan adanya inovasi tersebut dalam jangka panjang dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA dan juga dapat menambah penghasilan masyarakat, serta dapat mendukung kegiatan sosial masyarakatan, terutama percepatan penanganan stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Priyantomo, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, menyetujui dan mendukung aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Rusmani Budiharjo, Camat Pekalongan Selatan, peserta PKA 4 tahun 2023, yaitu tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat bernilai ekonomi dan sosial di Kecamatan Pekalongan Selatan. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah yang serius di Kota Pekalongan. Dan program sistem pengelolaan sampah menjadi salah satu program unggulan kami pada periode RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sampah yang semakin meningkat dan TPA yang semakin overload membutuhkan inovasi dan terobosan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Diharapkan dalam jangka panjang, selain berkurangnya sampah yang diangkut ke TPA, juga menambah penghasilan masyarakat dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama percepatan penanganan stunting di Kecamatan Pekalongan Selatan, khususnya dan di Kota Pekalongan pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Purnomo, Kepala Dinas
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dengan ini sangat mendukung sekali proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Rusmani Budiharjo dengan judul Aksi Perubahan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Bernilai Ekonomi dan Sosial di Kecamatan Pekalongan Selatan atau disingkat Lampah Simas Beres. Dalam rangka implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, pengelolaan sampah berbasis masyarakat bernilai ekonomi dan sosial di Kecamatan Pekalongan Selatan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Dalam rangka mendukung kelancaran dalam implementasi aksi perubahan, tahapan awal dalam pembentukan tim efektif adalah dengan melakukan konsultasi kepada pimpinan, guna memperoleh dukungan pimpinan sehingga implementasi aksi perubahan bisa berjalan dengan lancar. Dari tahapan ini, diperoleh persetujuan dan dukungan dari Bapak Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, SE. Kemudian melakukan konsultasi kepada Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku mentor, yaitu Bapak Nur Priyantomo, SE, MM. Setelah dibentuk tim efektif, maka kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan rapat koordinasi. Dengan melibatkan para pihak-pihak yang terkait untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan aksi perubahan. Seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, para lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, pendamping program Keluarga Harapan, serta penyuluh keluarga berencana. Diharapkan para pihak tersebut memahami maksud dan tujuan aksi perubahan yang akan dilaksanakan, sehingga akan mendukung kelancaran implementasi aksi perubahan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat bernilai ekonomis dan sosial di Kecamatan Pekalongan Selatan. Selain itu, berdasarkan hasil koordinasi, dapat dipetakan wilayah mana yang berpotensi dan akan dibentuk suatu bank sampah. Pemirsa, bantu kurangi sampah, warga diedukasi cara pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam rangka mendukung pengurangan sampah yang diangkut dan ditimbun di TPA Degayu Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan melalui Kecamatan Pekalongan Selatan menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikemas dalam acara Ngobrol Santai pada Jumat malam 4 Agustus 2023. Kegiatan dibuka oleh Camat Pekalongan Selatan Rusmani Budiharjo dan dihadiri Lurah Sokoduet, perwakilan LKK dan perwakilan warga RW 12. Kegiatan juga diisi dengan pemberian informasi terkait bank sampah dan berbagai ilmu dalam beternak maggot. Camat Pekalongan Selatan Rusmani berharap sampah yang ada di sekitar dapat dikelola dengan baik. Selain itu juga tumbuh kesadaran masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah sejak dari rumah tangga melalui pilah dan pilih sampah organik dan anorganik. Pada acara tersebut juga disepakati pembentukan dan penetapan pengelolaan bank sampah di RW 8 Kelurahan Sokoduet. Inovasi ini juga disampaikan melalui live interview bersama Camat Pekalongan Selatan dengan Radio Kota Batik Kota Pekalongan yang membahas mengenai pengelolaan sampah dan budidaya maggot di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Setelah dilaksanakan rapat koordinasi dan pemetaan wilayah yang mempunyai potensi dibentuknya bank sampah, maka dilakukan pendekatan kepada RT RW. Kemudian, dengan memanfaatkan media pertemuan ini seperti pertemuan Dawis PKK, pertemuan rutin RT RW, tim efektif berkoordinasi untuk ikut hadir dan memanfaatkan media pertemuan guna memberikan informasi terkait bank sampah dan mengidentifikasi personil yang akan berperan dalam pengelolaan bank sampah.
Hasil dari tabungan sampah warga ini kemudian dijadikan swadaya pangan bagi warga stunting atau warga-warga yang menjadi kategori resiko stunting. Penyediaan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah menjadi salah satu komponen yang penting agar kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sampah terdapat medianya dan bisa terwujud. Dalam penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah, selain memperoleh dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, juga terdapat swadaya dari masyarakat serta dukungan dari dunia usaha, seperti Bank Pekalongan dan BPR BKK Jawa Tengah dalam bentuk donasi. Kegiatan selanjutnya adalah pemilahan sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk memilah dan memilih sampah organik dan sampah anorganik. Pada awal-awal kegiatan, masih dijumpai warga masyarakat yang kurang maksimal dalam proses pemilahan, terutama jenis sampah anorganik. Mereka hanya memilah sampah organik dengan sampah anorganik, di mana sampah anorganik juga perlu dipilah kembali, yaitu seperti sampah plastik, kertas, maupun sampah lainnya, sesuai dengan jenisnya. Kemudian, sampah organik yang sudah dipilah dikumpulkan di satu tempat dan selanjutnya akan diolah menjadi kompos. Diharapkan kompos yang dihasilkan akan bermanfaat sebagai media tanam guna mendukung terwujudnya kawasan rumah pangan lestari, di mana masyarakat memanfaatkan pekarangannya untuk menanam tanaman yang bermanfaat seperti sayur mayur, buah-buahan, maupun tanaman obat-obatan baik yang menggunakan media pot ataupun ditanam langsung di pekarangannya. Selain dimanfaatkan untuk kompos, sampah organik juga dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Maggot atau dalam penyebutan lain, belatung merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly atau BSF, dalam bahasa Latinnya Hermetia illucis, di mana maggot ini berasal dari telur, kemudian bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Saat ini belum banyak orang yang membudidayakan maggot, padahal budidaya maggot memiliki potensi yang sangat besar, meski bagi sebagian masyarakat, maggot atau larva atau belatung ini merupakan hewan yang menjijikan. Dikarenakan maggot merupakan alternatif pakan ternak yang sangat bagus untuk hewan ternak seperti lele, unggas, reptil, ikan hias, dan lain-lain. Di mana ternak ini membutuhkan asupan protein untuk pertumbuhan dan antibodi, sehingga sesuai apa yang diharapkan para peternak serta menekan biaya produksi peternak. Bersamaan dengan pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan implementasi sumber daya manusia yang berkontribusi dalam aksi perubahan ini, dilakukan upaya pengembangan kompetensi melalui coaching, mentoring, e-learning, diskusi, dan rapat internet. Launching aksi perubahan pengelolaan sampah berbasis masyarakat bernilai ekonomis dan sosial atau Lampah Simas Beres di-launching langsung oleh Wali Kota Pekalongan pada hari Jumat 8 September 2023 dan dihadiri oleh para stakeholder.